Kita lanjut ya, Pak. Ya. Saya apa namanya tertarik sama foto-foto yang kayak gini. Ini nih ya. Ini apa, Pak? Ceritain, Pak. Boleh diceritakan, Pak? Ya, tadi lanjut dulu sedikit ya. Iya. Nah, ini dulu makam-makam ini pembantaian dalam satu hari 431 orang tadi itu di rumah masing-masing. Yang menggali kuburannya cuma istrinya, pakai golok, pakai bedog. Nah, ternyata dibungkuskan kapannya cuma pakai kulambu, pakai spray. Kuburannya paling dalam 30 cm karena galinya pakai golok. Nah, dimasukin ke lubang, pakai spray, pakai kulambu, ditutupinnya pakai jendela, pakai nyiru, pakai tampak. Nah, ibu saya bercerita, tapi walaupun makam itu cuma 30 cm dalam darah banjir banyak di buruan-buruan rumah, tapi nggak ada rasa bau. Nah, ini kelebihan mereka ya. Nah, ini 3 tahun kemudian tulang-tulang ini digali. Yang hanyut mah nggak ada makamnya. Ini yang di pinggir rumah masing-masing. Ya, ibu saya tuh namanya Bitol, suaminya sebelah sana Oco tuh Bitol. Itu digali, ma ini siapa suami ma, namanya siapa Bitol. Dibungkuskan kapan 1 meter tulang. Terus ma sebelah sana, Udah hancur ya, Pak? iya udah jadi tulang aja semuanya ini. Tulang-tulang ini. Terus sebelah, ma ini siapa? Anak ma siapa namanya? Silet. Malah sebelah sana, ma ini siapa? Suami ma siapa namanya? Kutang. Ayah Deblo, ayah Itu Cengek. serius, Pak, nama asli. Nama asli, bukan padu asal nama. Nah itulah nah, ini peristiwa Rawa Gede ya. Kebanyakan orang dianggapnya, wah ini asal-asalan namanya. Padahal nama asli dari keluarga. Dari keluarga masing-masing. Ya, seperti Ibu Novito, wah saya namanya Kotol, ada namanya segala apa cengek, sebel segala macam. Iya. Kan memang di sana waktu dilihat ada yang namanya Sakum dengan Bapak Sakum. Iya. Nah itu Bapak Sakum yang bukan nama asli. Kenapa? Pas digali, ibunya udah tua sekali. Ma ini siapa? Anak ma. Siapa namanya? Kekeke mikir dulu. Oh ingat Sakum, tulis Sakum. Pas sebelahnya ini digali siapa? Oh itu mah makam suami emak. Siapa namanya? Hah, lupa katanya. Terus namanya apa, Pak? Iya katalah anak Bapak Sakum. Itu karena lupa seorang istri lupa suami. Ya Allah. Nah itu aja yang bukan nama asli gitu maksudnya. Tuh pinggir jalan tuh deket ya. Mbak Sakum dan Bapak Sakum, Sakum. Itu anak dan bapak karena istri lupa suami. Udah hampir pikun maksudnya gitu ya. Yang lain mah tetap ini mudailin apapun Saya ini mau nanya nih, Pak, kalau Esa hilang dua terbilang gitu. Nah, itu saya nulis pilar-pilar kebangsaan bagi generasi muda anak laki-laki. Esa hilang dua terbilang, mati satu tumbuh 1000. Mati sekian ratus masa lalu, akan muncul ribuan lagi pahlawan yang akan datang. Nah, itu anak laki-laki ini nantinya. Ya generasi penerus kita lah. Kalau anak perempuan itu, Bapak mendesain monumen. Yang di atas ya, Pak? Iya, ini bentuknya bunga melati yang belum mekar, masih kuncup. Kenapa bunga melati? Putih wangi suka duka dipakai. Suka menikah pakai bunga melati, duka meninggal pakai bunga melati. Tapi masih kuncup, kapan mekarnya?
Nah, itulah anak-anak wanita, inilah melatih-melatih mekar ini jadi dosen, jadi dokter, jadi oh siap anak-anak gua model. Tapi arti sejarah semua anak tangga 17. Masuk ruang patung segi 8. Piramid yang kuncup 4, tingginya 5 meter. Jadi di jumlah 17, 8, 4, 5 itulah monumen Rawagede, Pak, arti mau nanya sejarah. nih Pak, Ya, kenapa dikuncup ini Pak? ya itulah melatih yang belum mekar. Iya, kalau melatih yang belum mekar. Kalau udah mekar lain lagi. Makanya mekarnya nanti anak-anak perempuan kita melatih-melatih Iya. mekarnya jadi dosen, jadi dokter. Seperti mohon maaf, saya nulis buku Detik Diplomasi di Tugu Belantikan kan begini. Iya. Tapi tugu yang segini begini. Jadi konsepnya Gini apa? ya. Iya, iya begini kan, tugu di tengah Dengklok. Wah, tikarebek ketama cenah. Ya artinya Itu mah baru Pak. ini yang tulisan saya tapi di buku itunya itu melaksanakan saya sebagai penulis juga nggak cocok. Tugu Bulatan TKD itu kenapa begini? Berarti udah menyerah. Iya, Tugu Kebulatan kan harus gini benarnya. Tapi ini begini, itu tulisan 96 dibuatnya 2000-an monumen itu dari lapangan gitu. Ya itulah detik-detik proklamasi. Saya nulis Bung Karno tulis segala macam lengkap tuh di sana. Itu Tugu Pelantikan dibuat 1957. Rumah Jio Kisong dipindahkan ke sini ke daratan tahun 1958. Nah inilah Rawagede. Jadi ini sebelum dimakamkan pemindahan 10 November 51, tulang-tulang tadi disembayangkan massal. Karena dulu nggak ada yang nyembayang. Nah makanya ditulis Taman Makam Pahlawannya Sampurna Raga. Jadi sempurnalah raga ini, gitu maksudnya. Ya alhamdulillah. Ini setelah ini barulah dibuat monumen 95. 96 diresmikan. Iya. Nah ini menggugat HAM ke mahkamah itu mulai tahun 2008 ke istana, diterima pakai bus ke sana cuman 7 orang. Ya Pak Sai, Bu Imi dari jandanya seorang, termasuk beberapa orang. Tuh, itu Imi ini suaminya yang namanya Ridam. Ridam itu anak Pak Lurah dan hari Minggu nikah malam Senin pesta, Senin malam salpa pangantenan kata bahasa Sunda, hari Selasa pagi Ridam terbantai cuman 1 malam. Tapi anaknya waktu itu Pak Lurah Karmini, anaknya Suparno, adiknya Ridam baru 12 tahun nggak dibantai. Malah liatin. Ya mohon maaf, Pak Suparno pernah jadi haji, pernah jadi Pak Lurah, sekarang anaknya kolonel polisi di Jakarta. Ya anak perempuannya guru SMP di Lido karena suaminya polisi juga di sana. Ya inilah banyak keluarga kami, ada yang jadi camat, ada yang jadi dan ramil. Semua ya Pak. Ya alhamdulillah anak cucu ini guru, kepala sekolah banyak lah cucu. Ya aku juga ngalamin jadi DPR 2 periode, jadi Pak Lurah lah gitu. Ini keluarga daripada ibu yang diterbantai suaminya ya. Nah inilah peristiwa. 2008 nggak diizinin, 2009 oleh mantan duta besar termasuk perwakilan KUKB di negara Belanda, Pak Jeffrey Pondaak mengajukan gugatan. Yang tadi 4 gugatan tadi. Akhirnya 2010 ada undangan bagi saya dengan Pak Sai. Ternyata oleh pemerintah nggak diizinin. Ya rada rumit di kedutaan besar Belanda karena Anda kemana izin dari surat negara Anda sebagai anak bangsa Indonesia. Tapi Bapak panjang lebar bicara, malah telepon ke sana Profesor Lisbeth. Akhirnya tolong berikan HP ini kepada kedutaan besar Belanda di Indonesia. Berikan. Akhirnya kedutaan diancam. Kalau Pak Sukarman dengan Pak Said tidak diizini diberi visa, aku gugat Anda akan dijadikan tersangka juga. Karena ini gugatan mahkamah internasional. Kalau mahkamahnya di Malaysia tidak mungkin minta visa ke duta besar Belanda. Ini kan nasional. Ya alhamdulillah akhirnya dapat diberi juga, udah 2 jam saya diberi visa lolos. Saya berangkat dengan Pak Sai. Ya inilah pengacaranya Profesor Lisbeth Sengel di negara Belanda. Nah, ini orang ini luar biasa sebagai ahli HAM di sana. Nah ini juru bicara bahasa Indonesianya di sini. Nah ini juga blondo-blondo banyak yang ke sini tanggal 9 Desember 2011. Karena tiap 9 Desember diadakan peringatan peristiwa di Rawagede. Iya. Sampai kemarin 2019 juga datang duta besar. Dari 98 pertama duta besar hadir di sini. Dari 96, 97, akhirnya 98 diupacari terus, diundang, hadir terus duta besar Belanda. Ya sebelum penggugat sampai akhirnya menang gugatan, ya dia minta maaf kepada bangsa dan negara, alhamdulillah.
Nah inilah perjalanan sejarah di Rawagede. Nah ini belum lama ini, ya ini tadi saya jelaskan, ini Menteri Luar Negeri Belanda. Ini Duta Besar Belanda yang baru. Ini saya di sana untuk melihat ke makam-makam. Ya. Ini minta data anak yang masih hidup. Ternyata ya alhamdulillah anak yang masih hidup ini ada 43 anak lagi. Ini rencananya oleh pihak Belanda akan diberi kompensasi juga anaknya bagi anak. Ya dulu ibunya janda yang masih hidup. Tapi kalau per makamnya 5,2 juta per makam dapat semua. Kalau ini rencananya 40 juta per orang. Sedang diproses sampai surat kakaknya, kemudian ada makamnya. Bapak kamu di mana? Potret dengan orangnya di makam bapaknya. Iya artinya bukan bisa aja ngarang mah gitu ya, tapi ini otentik. Iya bukti etik sampai ke disnaker segala macam, artinya kakaknya benar-benar itu anaknya itu maksudnya gitu. Ya alhamdulillah sedang diproses. Nah inilah perjalanan gugatan ya alhamdulillah saya sebagai generasi penerus malah mohon maaf saya ditunjuk ketua yayasan pengelola oleh Pak Mayor Jenderal Tayo Tarmadi. Besoknya mau peresmian 12 Juli, malamnya saya diundang di masjid, langsung dikukuhkan oleh beliau sebagai pengelola di sini lebih baik yayasan. Ya saya ditunjuk ketua yayasannya dan Yusun ketua, wakil ketua sekretaris dan bendahara, dan akhirnya sampai saat inilah masih dipegang saya sebagai ketua yayasan pengelola. Makanya sampai menggugat sana ya atas nama ketua yayasan, mewakili daripada ahli waris sebagai janda-janda tekdung. Ya alhamdulillah ini perjalanan sejarah. Pak, saya mau nanya ini nih Pak. Mohon maafin Pak, Iya. apa namanya kalau tiap malam itu sering ada kejadian lagi enggak gitu Pak? Alhamdulillah malah 2018 dulu saya bawa jalan-jalan tukul ke sini, misteri itu. Tapi alhamdulillah di sini Pak Ustadznya segala macamnya belum ada apa-apa. Cuman kalau malam jam 6 aja udah ditutup bagi pengunjung. Sebab pernah masuk koran sebagai tempat mesum lah gitu ya, artinya bobogohan atau anu. Nah itulah makanya namanya orang berdua ngarendeng ya wajar, pacar dengan pacar juga kalau siang, tapi kalau malam kita kan nggak tahu, makanya ditutup gitu. Ada wartawan mungkin lagi melihat banyak yang berdua dianggapnya tempat ini gitu, tapi waktu itu siang gitu ya. Tapi malam hari udah jam 6 sampai sini belum pernah dibuka, kecuali upacara-upacara renungan suci, ada upacara pelantikan OSIS atau pramuka, apa aja kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Itu baru kita silahkan izin untuk Kalau mau apa namanya kalau mau ngisi acara di sini itu gimana tuh Pak? ya istilahnya Minta izin pertama minta izin ya ke petua yayasan, tapi tembusannya kepala desa bila perlu camat gitu, polisi ya. Ini kalau dari Karawang mah seperti Paskibra atau Mojang Jalan itu tetap ketua yayasan tembusannya di Sparbud yang mengelola gitu, camat, desa tetap ada. Sini gitu, Pak? Iya desa sini supaya tahu ada kegiatan di sini jadi tahu dia menghadiri untuk linmasnya untuk apa gitu. Kalau ada acara-acara. Kalau untuk tiket masuk ke sini gimana Pak? Ya tiket masuk ini bisa diatur lah untuk acara mah. Enggak maksudnya ini apa kalau misalkan pengunjung dari luar tiketnya berapa? Cuman ada di depan kan bilangnya 2.500. 2.500. Iya. Kenapa enggak 5.000 gitu Pak? Iya, justru begini. Ini sedang dirumuskan oleh Disparbu. Iya. Tapi harus ada masukannya ke pemerintah, ya. Umpama 5.000 minimalnya umpamanya 20% masuk ke sana atau tiketnya juga dari sana. Ini sedang dirancang loh. Kalau menurut saya 2.500 itu kecil. Iya, iya. Kan Tapi sejarah itu penting, Pak. Iya, tapi anak sekolah mah 1.000 perak kayaknya hayu itu pakai tage gitu. Iya, mohon maaf dulu tiket ini adalah sebelum bukan membagus seni Busalika. Iya. Tiket ini waktu zaman Bupati Pak Dadang S. Muhtar, Ahmad Dadang itu untuk pengelola pelaksana sasapu, pembersih segala macam itu dari hasil itu. Kita sebagai ketua yayasan untuk kegiatan ngecat segala macam. Tapi semenjak Wisalika 2016 ini dijamin petugas ini honor dari pemerintah. Berapa Pak? Ya lumayan. Dari Disbudpar 3, dari Dinas Sosial 2 gitu ya. Artinya ini ada sosial khusus Taman Pahlawannya. Itu Bapak sebagai ketua pengelola. Itu honornya dari maksudnya ini berapa karyawan Pak? Ini semuanya sekitar 6 orang dengan Bapak yang dimasukkan itu. Ini 2, 3 dengan Bapak, ini 3 gitu maksudnya. Ini mah untuk sebab setiap hari sapu tuh sore isu kalau mau sapuan repot tuh.
Oh, daunan kalau musimnya itu padat, makanya ya alhamdulillah. Tapi semenjak Ibu Selika itu dibayar. Nah, itu uang pemasukan kalau 9 Desember peringatan peristiwa oleh saya dibagikan ke anak yatim piatu, lanjut usia jompo. Ya kalau istilahnya ahli waris mah dana yang lain udah ada tersendiri. Setiap 9 Desember ada santunan. Itu hasil itu baru Bapak laksanakan kepada yatim piatu, artinya jompo, anak-anak yatim. Alhamdulillah. Semoga barokah Pak. Ya alhamdulillah lah. Ya istilahnya sekarang datang pengunjung-pengunjung udah menjadi wisata sejarah, Iya. katakanlah. Udah go public di media-media sosial segala macam. Karena walaupun saya nggak menyiarkan, tetap yang datang sini banyak yang menyiarkan langsung Iya. itu. Ya tapi dulu begitu gue kata orang TV One Metro TV, Iya. dalam 2 jam besoknya orang puluhan ribu datanglah ke sini. Tapi apa yang terjadi? Jam 11 siang ada letter B, ibu-ibu menjerit-jerit masih di luar juga, sampai lari ke dalam, karena yang di center yang nama yang bagus sana itu Tanuwijaya. Kenapa tuh Pak? Ya Metro TV Pak, tolong kita mau siaran dunia, masa silet kutang deblo cengek. Ada nama yang bagus dan satu keluarga tuh Wirya, Tirtawinata, Tanuwijaya paling tuanya. Tanuwijaya, udah ini aja bagus kan ya. Di center 2 jam. 1 jam menjelaskan peristiwa sejarah. Setengah jam menceritakan gugatan menang. Setengah jam menceritakan pemindahan makam dulu di rumah-rumah, nggalinya ibu-ibu segala macam. Itu mendetail. Ya alhamdulillah besoknya orang penuh ribuan orang. Tapi ya itu jam 11 siang ada letter B, ibu-ibu menjerit-jerit udah di sana. Sampai makam Tanuwijaya jungkir balik nangisnya. Ya manggil saya, orang sana, oh, ini orang ribuan sini. Papa ada orang gini, apa Pak? Samperin sama Bapak. Ini ibu dari mana? Aku dari Tangerang. Nama ibu Atika. Umur ibu 89. Kenapa nangis jungkir balik sana? Aku dosa kepada anak cucu, aku baru sadar 60 tahun. Gara-gara nonton Bapak aku kemarin kan nih. Menjelaskan ini pemakam ini. Aku sadar Ramuja ini adalah mantan suamiku. Aku melupakan ini 60 tahun dari 51 sampai 2011. 51 setelah memindahkan tulang. Dulunya aku tinggal di sini, nikah orang Tangerang, tinggal di sini dari 40. Sampai 47 aku punya anak 2, 3 tahun 1 tahun terbantai suamiku. Aku yang menggali kuburan pakai bedog, yang bungkus kain pakai kulambu, tutupin jendela. Bapak penjelas itu, aku baru sadar ini tadi berarti ini mantan suamiku katanya. Nah, terus mohon maaf Bu, coba Bapak Ibu duduk yang benar. Jangan nangis dulu menjerit gitu apa. Latar belakang ibu mestinya ibu sebagai janda di sini mestinya dapat kompensasi. Ya karena ibu tidak terdaftar, ibu juga baru sadar dari masa satu meninggalkan ini 60 tahun. Begini Pak, aku tahun 40 nikah dengan Tanuwijaya di bawah Rawa Gede. Ya orang nggak punya apa-apalah di sana. Terus gimana? Nikah di sini dari 40 sampai 47 punya anak 2, 3 tahun dan 1 tahun. Yang gede 3 tahun namanya Ida, terbantai. Aku yang menggali kuburan di rumah, dibungkuskan kapan ditutupin. Nah sampai 3 tahun aku oleh mertua, udah kamu di sini aja. Anakmu masih balita, aku yang biayain. Iya aku pulang ke Tangerang juga mau biayain siapa karena orang nggak punya kan gitu. Tinggal di sini sampai 51. Tapi setelah memindahkan tulang, anaknya Ida 6 tahun dan dari 3 tahun, besoknya nggak beritahu lagi mertua ngabur. Ya aku tinggal di sini umurku 27 tahun. Siapa yang mau ngawin, mau apa katanya ya namanya aku masih muda. Jadi dilupakan semenjak itu setelah mindahkan tulang. Gak ada yang tahu gitu ya Pak? Yang nggak tahu kemana Tangerangnya juga gitu. Habis belasan tahun di sini dia. Ternyata nasibku bagus. Apa yang katakan nasib bagus Bu? 2-3 bulan kemudian tetangga rumahku ada yang meninggal, orang yang terkaya di sana. Dia usianya baru 40, istrinya meninggal, nggak punya anak. 1 minggu kemudian manggil aku, mau nggak dikawin aku? Ya aku mikir dia orang terkaya, dia nggak punya anak, mau, tapi ada syaratnya. Apa? Nah ini anakku, berarti anak kamu. Ya iya kamu istriku, punya anak, berarti anakku. Aku di sini nggak punya anak yang lama. Udah siap dikader. Nah itu jadi ini dilupakan, bener-bener dilupakan. Yang parahnya merasa dosa ke anak apa? Ida umur 20 tahun dari 6 tahun 14 tahun punya jodoh. Nikah. Nggak cari keluarga bapak kandung. Nggak paribasa jarah atau apa. Wali juga di wali hakim kan aja udah di sana. Nah itulah.
merasa dosa ke anak. Dari sini pamannya masih ada yang lainnya kan gitu ya, sebagai wali kan gitu. Ini enggak, langsung diwali hakimkan. Ya karena orang terkaya aku melupakan apa. Sampai 2008 bapak terkaya itu meninggal, 57 tahun, bayangkan aku nikah dari 51 sampai 2008. Nggak punya anak dengan bapak itu. Anaknya cuma Ida dan ini anak ini. Tapi kekayaannya jatuhnya ke anak aku semua. Apa yang terjadi? Waktu 2008 meninggal dia, rumahku udah 3 rumah, adeknya Ida dan rumahku udah berlantai 3, mewah semua, orang terkaya. Akhirnya sisa kekayaan juga jatuhnya ke anakku semua, makanya aku melupakan di Rawagede. Tapi 3 tahun kemudian 2011 aku nonton kemarin di TV, aku di lantai 2, sampai jatuh ke lantai 2, aku pingsan dari lantai 3. Menjerit keras luar biasa, baru sadar. Bapak menjelaskan, makanya aku karena bapak ke saya tuh. Akhirnya Ida lari dari rumah mewah. Ada apa, Mak? Begitu sadarnya. Aku dosa kepada kamu, dah. Loh, masa ibu dosa ke anak mewah begini, kan orang tua yang tanggung jawab. Dosa, tuh lihat di TV bapak itu. Makam siapa emang itu? Kata Ida. Itu bapak kamu. Loh, makam bapak di belakang yang mewah. Ya karena suruh ngaku bapaknya ke sana. Waktu umur 6 tahun. Akhirnya apa, diupas di gini-gini. Ingat-ingat kamu waktu di Karawang sebelum pindah ke Tangerang. Bapakmu kan meninggal, dipindahkan tulangnya, kamu ikut pindahin. Rupanya ada sedikit bayangan. Menjeritnya lebih keras daripada ibunya, pingsan juga, kata ibunya. Terus apa? Ya tetangga 8 orang pada lari, ibu-ibu. Ada apa, Ma? Ibu ada apa? Ada gas meledak, ada apa? Bukan, tuh lihat di TV. Emang makam siapa itu? Itu bapaknya Ida, makanya pingsan, mantan suamiku. Kita aku kubur 3 tahun yang lalu, bapak suami ibu, bapaknya Ida kan di belakang yang mewah makamnya. Itu mah bapak tirinya. Kaget juga. Dijelaskan lama-lama, bapak menjelaskan juga, nangislah semua. Ida bangun dirangkulin, nangis rame. Datang anaknya Ida, ini merasa dosa ke cucu teh itu Ibu Atika. Kenapa sih orang pada nangis di sini, rame, ada apa? Tuh lihat di TV. Emang makam siapa itu? Kakekmu, kata yang teman-teman lain. Loh, makam kakek di belakang nonton TV nangis, gitu lagi aja. Kata siapa? Kata ibu, perang dengan ibunya, neneknya. Akhirnya ya jelas.